wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasad bijahi lan nabiyyi aslil alami wa ruhihi sholli alaihi sallimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wajma' lana bihi kada alaihi waghfir lana waftah lana wa tufbina ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binallah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama kembali dalam pertemuan-pertemuan yang mestinya kita adakan, yaitu setiap malam Jumat. Tetapi karena kondisi yang tidak mengizinkan, maka terpaksa dalam waktu beberapa lama kita meliburkan atau mengistirahatkan sementara pengajian kitab Al-Hikam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya itu menjadikan keberkahan bagi kita sekalian dan akhirnya membawa kita untuk usul kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita sebab nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Hanya karena nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan apapun yang kita laksanakan dalam segala macam kehidupan kita. Kemudian tidak lupa mari kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa berhutang budi secara yang tidak bisa terbayangkan. Begitu besarnya, saking besarnya sehingga kita tidak bisa merasakan itu semuanya. Saking besarnya mungkin kita lalu melupakan atau tidak sempat untuk menyatakan rasa terima kasih tersebut. Alhamdulillah dengan diwujudkannya Hakikoh Al-Muhammadiyah yang sementara waktu sebelumnya itu tak mungkin kita ataupun tidak mungkin terjadi suatu pengenalan kepada hakikat daripada Allah yang bersifat ahad. Karena waktu itu Allah bersifat ahad, tidak bersifat yang lain-lain, bukan wahid, juga bukan yang lain-lain. Oleh karena sifatnya yang ahad itu tidak bisa kita mengenalinya bagaimanapun caranya.
Karena kalau sifat Allah masih tetap dalam keadaannya kondisi ahadnya, berarti Allah ya belum menciptakan apa-apa. Ya karena belum menciptakan apa-apa, ya kita belum ada. Oleh karena itu setelah Allah berkenan menciptakan dengan sifat-sifatnya, diciptakannya suatu jembatan yang untuk mengusulkan. Tanpa jembatan tersebut kita tidak bisa berjalan mengarah kepada Allah. Dengan lewat jembatan tadi, yaitu Nur Muhammad, akhirnya kita bisa menyeberangi suatu lautan yang tak terkirakan luasnya. Dengan jembatan Nur Muhammad tadi kita sampai kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, berkat adanya jembatan tadi kita bisa mengenal. Oleh karena kita bisa mengenal, berarti kita mendapatkan suatu hal yang luar biasa besarnya. Karena kita mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa tersebut, maka akhirnya sampailah kita kepada pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya dengan lewat jembatan tadi. Tanpa lewat jembatan Nur Muhammad tadi, ya kita tidak bisa nyeberangi. Masalahnya jaraknya itu tidak karu-karuan gitu. Alhamdulillah dengan diciptakannya Nur Muhammad menjadi terhubung, kita bisa nyambung ke sana. Dengan demikian betapa besar jasa Nur Muhammad dengan diciptakannya Nur Muhammad tadi, sehingga kita bisa mengenal kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan kepada jasa-jasa Nabi yang telah diwujudkan fisiknya untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu membacakan sholawat kepada beliau. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimna wa rabbina. Kemudian kita pada zaman ini tentunya tidak bisa bertemu dengan Rasul yang telah hidup 1500 tahun yang lampau. Tentu kita akan bisa mengenal apapun pembelajaran dari Rasul itu mesti lewat, yaitu lewat orang-orang yang diberikan oleh Rasul untuk memberikan pelajaran kepada kita sekalian, yaitu para guru-guru kita, para kekasih-kekasih Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan ilmu-ilmu kepada kita sekalian. Tanpa guru tersebut sulit kita membayangkan, kita ngerti ilmunya Rasul itu sulit kita. Siapapun kemudian ngaku ketemu Rasul sendiri, ya sulit itu untuk dipercaya. Itu mesti lewat guru. Oleh karena itu, tanpa lewat guru kita tidak bisa mengerti apa-apa. Dengan demikian kita harus tahu diri bagaimanakah kedudukan kita kepada guru kita, kepada para kekasih-kekasih Allah yang telah memberikan pembelajaran kepada kita sekalian, sehingga akhirnya kita bisa mengenal pembelajaran yang disampaikan oleh Rasul 1500 tahun yang lampau sampai kepada kita sekarang 1500 tahun setelah beliau meninggal. Marilah kita sampaikan salam takdim, ikroman wa mahabbatan, rasa cinta kita dengan mencintai kepada beliau-beliau tersebut. Kalau mencintai itu selalu terbayang. Kalau orang cinta itu saking benar, kalau cintanya benar,
itu nanti akan muncul di dalam hatinya wajah orang yang dicintai, selalu terbayang di dalam wajahnya. Itu kalau cintanya benar. Kalau cintanya sekedar aku cinta Rasul, kemudian hanya sekedar omongan-omongan yang tidak dengan sesuatu tindakan yang menuju kepada arah kepada Rasul, tentunya itu sulit untuk bisa menimbulkan rasa tersebut sehingga kita mengenal seolah-olah ketemu Rasul sendiri. Nah, mudah-mudahan faedah yang terbesar daripada sholawat yaitu membaca sholawat, yaitu terbentuknya bayangan Rasulullah pada setiap orang yang membaca sholawat tersebut. Intiba'u suratir Rasul fi qalbil musalli. Kalau hati kita selalu mengenang kepada Rasul dan kita seolah-olah melihatnya dengan cara berbagai macam cara, tentunya kita akan terpengaruh kepada kondisi tadi dan selalu mengagungkan orang yang kita cinta. Mudah-mudahan kita bisa mencintai para guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan seluruhnya yang menyampaikan kita untuk bisa mengenal pada pembelajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita mulai mengkaji ya, boleh mengaji ya, sama saja. Mengkaji itu memperhatikan ya, kita teliti gitu, jangan hanya sekedar saja, jangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan Ustaz zaman dan para penerus-penerusnya memberikan bimbingannya kepada kita sekalian untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita laksanakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alahullahu laka aduan. Ja'alahu Allahu laka aduan. Allah menjadikan setan iblis untuk kamu itu sebagai aduan, musuh, bukan sebagai teman bermain-main. Tapi kalau kita bisa menganggap nanti dari iblis dan setan itu seolah-olah bisa menganggap kawan bukan kawan untuk bermain, ya kawan yang memberikan pengertian kepada kita sehingga akhirnya kita lewat iblis itu kenal sama Allah, itu bisa. Ja'alahullahu, tapi Allah telah menyebutkan bahwa iblis itu ya musuh kita. Ja'alahullahu laka aduan. Qala ta'ala inna syaitona lakum aduwa. Ini kata Allah. Jadi kita tidak bisa menganggap yang lain, ya setan itu adalah musuh. Bagaimanapun pula, andaikan biarpun bisa memberikan suatu pembelajaran, yaitu tetap musuh, karena selalu dia itu tidak terlepas tiap detiknya itu pikirannya ya bagaimana caranya orang-orang itu tersesat. Nah, kalau dalam pikiran si dia seperti itu, apakah kita namakan kawan? Tentu tidak mungkin. Tentu itu adalah musuh yang akan menghancurkan kepada kita. Memang begitu keadaan kondisi kepada iblis itu. Qala Allah Ta'ala inna syaitona lakum aduwa. Al-ayah liyuhwisaka bihi ilaihi. Allah menjadikan setan itu musuh kita untuk apa?
liyuh wisaka bihi ilaihi, supaya setan tadi itu mengingatkan, menakutkan kamu, sehingga akhirnya kamu sebab adanya setan tadi lalu selalu tergantung berpikir kepada Allah. Mengapa kok begitu? Karena setan itu, katakanlah kira-kira, itu sulit sekali dilawan, nggak mungkin, sulit sekali dilawan. Nah, sementara kita nggak punya kekuatan apa-apa, kok mau melawan setan, ya nggak bisa. Akhirnya gimana caranya untuk melawan setan? Ya jangan sampai terlepas dari Allah. Harus fokus kamu kepada Allah. Jadi setan diwujudkan itu adalah suatu keuntungan kepada kita. Allah, kita supaya selalu ingat kepada Allah. Kalau setan tidak ada, mungkin kita tidak akan ingatnya kepada Allah, karena tidak ada yang musuhin kita itu. Kita tidak punya musuh gitu. Kalau tidak ada musuh ya mungkin lupa gitu. Tapi karena kita selalu berhadapan dengan musuh setiap detiknya, maka setiap detik itu kita akan selalu membutuhkan pertolongan. Sebab tanpa pertolongan daripada Allah, mana mungkin kita akan melawannya. Setan yang luar biasa. Ya biarpun kita punya ilmu yang setinggi gunung, ya suatu ketika setan itu sudah lebih dulu daripada kita, ya sulit untuk melawannya. Makanya harus selalu menghubungkan hati kita kepada Allah untuk melawan setan. Li'annaka idza arafta annahu la taqata laka ala muqabalatihi binafsika, karena andikan kamu tahu, idza arafta, kalau kamu ngerti, annahu la taqata laka ala muqabalatihi, kita itu tidak punya kekuatan apapun untuk menghadapi setan tadi. Jangan sok jumawa, aku bisa ngelawan gitu, nanti ditekuk oleh setan. Kamu melawan oleh setan, dilawan dengan diterima, lawanan kamu diterima. Akhirnya karena perlawanan itu diterima dengan baik oleh setan, seolah-olah kita menjadi sahabat setan. Padahal itu lawan, menjadi karena saking baiknya setan, kalau kita menganggap tidak menjadi lawan lagi lah. Kayak macam itu kan sudah tertipu, akhirnya kita berkawan dengan setan. Binafsika lima anta alaihi min woyatid du'fi, karena kondisi kamu yaitu terlalu lemah, wal ajzi, ittiradatun la mahalata ila il isti'anah alaihi. Ittiradatun rorta, ya kamu membutuhkan gitu. Rorta, kamu membutuhkan, la mahalata ilal isti'anati, dengan tidak bisa dihindari lagi, kamu akan selalu membutuhkan ilal isti'anati alaihi, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Bimaulaka al-qawiyul matinu, yang maulak tadi sifatnya al-qawiyul matin, sangat luar biasa kuatnya. Wa wajada minka al-iltija'ah, kamu akan mendapatkan dari hubungan kamu tadi suatu iltija, tempat berlindung, ilaihi, dalam menghadapi si setan tadi. Wal intisara bihi, dan tertolong oleh Allah dalam menghadapi setan. Wa tawakkuli alaihi, dan Anda akan mewakilkan diri Anda kepada Allah. Fi daf'ihi, sewaktu Anda menolaknya. Angka, sewaktu Anda menolak setan tadi dari Anda, pada sewaktu Anda menolak setan tadi gitu. Jadi semuanya itu adanya pertolongan dari Allah.
fa'adawatu syaiton hiya alati raddakallahu biha ilaihi. Adapun permusuhan kepada setan dalam kondisi yang tadi, setiap detiknya adalah permusuhan kepada kita, itu adalah kondisi yang diwujudkan oleh Allah, yaitu diwujudkan setan itu supaya kamu dalam setiap saatnya adalah berhubungan dengan Allah. Wa jama'aka biha alaihi, dan selalu kamu akan dipertemukan dengan permusuhan setan tadi atas setan tadi. Wahada ghayatul maksud. Nih, ini yang dimaksud apa? Dimaksud dengan diwujudkannya setan, maksud dengan diwujudkannya setan itu adalah itu tadi apa? Tolong jangan lepas sekali, jangan melepaskan sama sekali daripada Allah. Dengan diwujudkannya adanya permusuhan itu maksud azamnya, maksud yang terbesar adalah kamu itu sebenarnya disuruh selalu mengingat kepada Allah. Sebabnya tanpa Allah tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, dengan demikian itulah maksud tujuan yang sebenarnya dengan diwujudkannya setan, bukan yang lain-lain. Jadi kalau ada setan langsung ingat Allah. Ada setan bisik-bisik, langsung ingat Allah. Ada setan bisik-bisik, kalau ikut bisik-bisik namanya jadi setan juga gitu. Ada setan bisik-bisik, kita ikut bisik-bisik, lah sama gitu. Kalau ada setan bisik-bisik, langsung ingat kepada Allah. Jadi kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu dengan adanya bisik-bisik yang bermacam tadi, menyelesaikannya dengan ingat kepada Allah, bukan dengan kemampuan pikiran kamu. Ada bisik-bisik, kamu terus pakai pikiran dengan coba-coba kamu, dengan percobaan kamu, dengan cara berpikir kamu, seolah-olah kamu dengan pikiran kamu tadi mampu untuk melawan Allah. Nah, tidak mungkin ya. Itu namanya kamu tidak kembali kepada ilmunya Allah, kembali kepada ilmu kamu sendiri. Kalau kamu kembali kepada kekuatan ilmu kamu sendiri, ya terserah. Jangan ikuti aku, ikuti pikiran kamu yang kamu sangka mampu untuk melawan setan. Caranya bagaimana? Ya dengan cara-cara, dengan bermacam-macam cara yang akhirnya cara-cara yang kita bentuk itu ternyata makin mendekatkan diri kita kepada setan. Bahkan kita akan berkawan dengan setan kalau sudah kita pakai ilmunya Allah. Tapi kalau kita begitu ada bisik-bisik kemudian kita ingat kepada Allah, nah itu selesai masalahnya, akan selesai apapun itu. Karena apa? Semuanya ciptaan Allah ya. Kalau sudah kita kembalikan kepada Allah, apalagi perkara yang tidak bisa diselesaikan, semuanya akan selesai. Jadi jangan terus bikin masalah sendiri, jangan bisik-bisik sendiri. Nah, karena bisik-bisik sendiri nanti terjadi kelompok-kelompok yang suka saling berbisik-bisik. Nah, itu wujudnya. Sebabnya terjadi kelompok-kelompok karena masing-masing mau berpikir seperti apa yang dipikirkannya sendiri, seolah-olah aku mampu lah gitu. Nah, waktu berpikir itu bukan kemudian melawan setan, pikiran kita itu ternyata sejalan dengan pemikiran setan. Nah, koyok dalam kondisi seperti itu seolah-olah kita bersahabat dengan setan di dalam melawan tadi. Karena apa? Mestinya itu harus dilawan dengan ilmunya Allah, tetapi kita lawan dengan ilmu sesuai pemikiran kita, yang ilmu yang kita pikirkan tadi ternyata berlawanan sekali. Ya, dengan cara ya bermacam-macam cara lah, akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkarannya. Akhirnya semuanya itu ya terlepas daripada Allah karena tidak pakai ilmunya Allah.